Oke guys, selamat sore, pagi, malam mungkin ya. Kali ini edisi yang spesial ya. Posisi tidak di studio kita, kali ini di di Dalam Benawan, di rumahnya Gustiani. Kita terima kasih sekali bisa kesempatan sama ngobrol bareng bersama Gusti dan istri. Kalau istri apa? Ibu bisa. Jadi kali ini kita akan bicara mengenai beberapa hal tentang busana dari atas, kemudian tengah sampai bawah. Maka kita kupas tuntas ya sampai kepada akar-akarnya. Nanti teman-teman yang kurang tahu tentang gimana boleh tulis di komentar di bawah. Oke, ngobrol. Silakan yang mau. Namun sebelum saat pun untuk tenakan rayu dalam bayi Marco dalam Girah sama girai sama wonten kan itu girai oh jadi matur nuwun ya. Ini Gusti tadi mengingatkan busana. Kalau saya mencermati akhir-akhir ini kan justru anak-anak kita itu akrab dengan busana dari luar, gaya-gaya K-pop dari Korea. Kemudian ada juga yang nyun sewu yang harusnya dia maskulin jadi feminin. Kemudian ada kebalikannya yang feminin jadi maskulin. Kemudian dandanannya juga tidak mencerminkan budaya kita, yang pasti akan mempengaruhi di mental psikis mereka. Nah, di sini mumpung ada Gusti, kalau kami yang bercerita mungkin nggak percaya Gusti sopo toh gitu. Nah, monggo nyuwun petuah dari Gusti untuk masalah busana ini, khususnya yang pertama mungkin busana Jawa ya, entah mungkin dari dalam atau dari untuk masyarakat umum ya, juga maknanya. Terus kemudian Nyun Sewu itu mungkin semacam petuah untuk mengingatkan kita harus berperilaku seperti apa sesuai dengan yang busana kita. Iya. Terima kasih sekali ini kedatangan ini tiga mas ketir ya. Kurcaci. Ya, ada Lek Bayi, Lek Marto sama Yugira. Sudah lama tidak bertemu. Salam sehat semuanya sih. Pak Tergas Toyonipun. Ya. Ya, ini kalau sampai Lek aja ya, biar lebih nyaman. Memang sekarang ini kan sudah dicanangkan untuk selalu memakai baju adat ya, baik di nasional di beberapa daerah. Khususnya kita bicara di Yogyakarta, di Kemis Pahing itu sudah ada mulai baju yang harus dipakai di semua TK sampai ke instansi pemerintah dan swasta. Namun ada memang masih belum terlihat gagrak Jogja yang asli. Beberapa yang sudah pakem, ada yang cuma sebagai bagian yang penting pakai baju Jawa. Yang penting sudah mau pakai baju Jawa. Karena dianggap ribet, dianggap inilah tidak bisa geraknya juga terbatas. Nah, kita kembali ke zaman dahulu ketika para leluhur kita itu merancang, mendesain baju ini kan multifungsi. Jadi di samping mempunyai filosofi, tapi juga dia bisa membangkitkan rasa percaya diri. Gitu sih. Contoh seperti yang panjenengan agem ini kan lurik, cuman kan masih belum pas. Modern ya. Milenial kan begitu ya. Milenial. Jadi lurik yang dibuat sorjan, ada lurik yang dipakai untuk peranaan. Nah, kalau kita bicara tentang Jogja, itu kan ada dua, peranaan dan sorjan. Jadi kalau peranaan itu adalah baju abdi dalam, jadi warnanya biru, bergaris 3 sama 4 atau telupat ya, kewulu minangka perpat. Artinya abdi dalam itu baik yang berstrata paling bawah sampai ke tinggi bagian keluarga besar keraton. Di samping sebagai abdi dalam di keraton, dia di luar tugasnya di masyarakat bagi kumpul kembali ke rumah itu menjadi aktif budaya di tempat masing-masing. Itu harapannya. Jadi peran itu kan dari kata
peranaan, jadi keluar dari rahim seorang ibu. Jadi kita satu keluarga yang sama dilahirkan dari seorang ibu, itu peranaan. Jadi pemakaiannya pun seperti kalau kita pakai kaos dari atas, nanti seorang itu keluar dari rahim seorang ibu. Kemudian ada kancing 5 rukun Islam, kancing 6 rukun iman. Jadi baju ini sebenarnya sudah mewakili sebagai baju agama atau baju ini ya religius. Nah baju perangan ini sebenarnya bukan terinspirasi dari saat HB5 berkunjung ke Banten. Jadi saat itu melihat santri-santri itu bajunya kok langsung dari dipakainya kok langsung enak, jadi langsung masuk ke dalam gitu ya. Nah kemudian beliau merancang menjadi baju resmi abdi dalam bentuk peranaan tadi. Nah lalu warna biru atau garis 3 dan 4 ini diciptakan oleh HB1 peranaan. Jadi dari lurik yang tadi sudah saya sebutkan untuk berangkat, artinya semua di dalam itu punya rasa yang sama, untuk pengabdian yang sama terhadap keraton dan negaranya. Kemudian semangatnya juga sama karena satu bagian dari rahim seorang ibu gitu. Itu intinya. Terus keempat itu kalau digunakan 7. Orang Jawa kan kemudian mengartikan sebagai pitulungan. Jadi pada saat memakai baju itu harapannya kan selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala begitu. Nah, kelengkapannya ada destar atau blangkon. Blangkon. Blangkon itu ada yang blangkon Senopaten, ada blangkon HB1, ada blangkon HB8. Masing-masing hanya berubah ininya bentuk sedikit, cuman kalau lipatannya tetap 17, menandakan jumlah rakaat sholat maghrib. Ya. Jadi itu bisa dipakai untuk beribadah. Nah, banyak hal-hal yang sekarang ini menjadi tren itu supaya tetap kelihatan Jawa nih, dia pakai blangkon tapi dia pakai kaos. Ada atau pakai baju. Sebenarnya nggak pas ya, karena itu harus dipakai satu kelengkapan dari mulai blangkon, rojan atau peranaan dan bebet atau sari. Nah itu kan satu bagian yang utuh, nggak boleh dipakai kayak sari tok, nanti atasnya kaos, nggak boleh. Tapi masyarakat kan akhirnya menganggap itu karena itu bagian dari seni berpakaian, tapi kadang-kadang tidak pas. Terus kemudian dari pemilihan sari atau bebet itu juga kadang masyarakat tidak paham bahwa di setiap corak itu atau desain atau motif itu ada banyak hal-hal yang tidak diperkenankan untuk umum maupun untuk kalangan masyarakat biasa. Nah itu kadang-kadang beli itu padahal itu ada larangan, misalnya kayak barang misalnya tidak boleh dipakai ya beli. Nah itu kan tidak pas. Karena mungkin dilihat dari bagusnya ya. Karena dijual. Memang ini yang memang kita pasti harus memberikan edukasi bahwa ini milik sultan, ini milik milik untuk umum begitu. Jadi cuma karena mungkin ada orang yang belum paham ya, dari luar kota atau dari Jogja sendiri sudah belum paham, ambil aja untuk baju, untuk celana dan sebagainya, macam-macam. Ini memang harus ada penertiban kan. Ini bukan masalah desainnya bagus tidak, tapi ini filosofinya atau kelasnya memang ada aturannya. Nah ini naik kados martonnya. Kados pundi no? Ini loh mesti. Ya ini kayak dan memang harus rapi, jadi memang harus dikancing semua. Kalau ini kan tetap sorjan, karena kalau panaan kan tertutup semua seperti kaos itu ya, tertutup semua. Ini kan bentuk sorjan, cuman kainnya kain nggak boleh begini. Nggak boleh. Dulu juga nggak boleh. Tetap nggak boleh. Ya nggak boleh. Terus dalamannya bagus dulu terbuka aja. Dia nggak pakai dalaman lagi. Belum ada kaos. Jadi langsung begitu. Buka ya. Harus diparingi nasihat itu sekarang jadi perlu.
Ya. Minimal Nah, ini terus sorjan tapi berkain lurik ini ya, ya, sama kaprah di sini. ya, sama kaprah. Jadi Gagrak Jogja sudah punya pakem seperti ini. Jadi sudah dipergubkan malah. Apanya? Aku dipek. Siapa tahu. Oh, itu kalau kamu yes. Coba pek ya. Nah, ini peranaan. Ini yang saya sebut berkancing 5, kemudian ini ada kancingnya 6 rukun iman, kemudian yang kancing 5 ini rukun Islam. Jadi ini sudah menggunakan baju religius atau baju ini ya, takwa lah ya. Kemudian sama-sama dimasukin aja gitu. Iya, maksudnya seperti kaos. Jadi ada tali. Baju koko. Ya. Dan salah satu yang menjadi merasa nggak nyaman itu ketika ada anak muda memakai baju peranaan yang Gagrak Jogja dan pakem, dianggap mesti ini mistik kan begitu ya? Iya, itu ketakutan. Betul. Ini mesti nggak nyaman dia. Mesti selalu berdampingan dengan mistik atau hal-hal yang sifatnya gaib. Ya, memang ini religius betul, religius spiritual. Kalau ini khusus untuk kalangan dalam, ya, atau untuk masyarakat umum Gusti? Sebenarnya kalau kita mau beribadah, sebenarnya bisa sih untuk umum ya. Cuman kalau di keraton kan kemudian ada tambahan samir atau seperti kalung selempang ya. Itu menandakan bahwa beliau sedang dalam tugas di keraton, mendapatkan penugasan dari sultan untuk hal-hal tertentu itu pakai samir. Itu beliau sedang melakukan tugas. Kalau dilepas berarti dalam posisi dia tidak ada kegiatan ya. Ini tapi memang diwajibkan semua di dalam keraton memakai seperti ini. Kalau untuk umum saya kira juga boleh asal tidak memakai simbol-simbol yang dari dalam gitu aja. Karena ini boleh ya. Boleh. Modelnya boleh, tapi harus biru ya. Harus biru. Jadi nggak boleh lurik lain warna kemudian dibentuk seperti peranaan, nggak bisa. Ini sudah pakem, peranaan itu biru, terus terlipat. Nah, sebenarnya ini hanya untuk tugas-tugas ini ya di keraton ya. Kalau untuk hari-harian saya kira tidak begitu pas. Untuk ziarah, untuk beribadah itu boleh atau kalau di keraton kan harus kaos ya. Ada tradisi itu pakai ini. Kalau untuk pada sifatnya religius spiritual itu bisa itu pas dengan baju peranaan karena sesuai dengan sifatnya yang kode rahim seperti suci itu ya. Nah ini sorjan atau dari kalimat sarojan atau kalau kita bahasa gitu ini itu berita hidup. Jadi kalau kita mau pesta, mau ada kegiatan, ada tamu yang sifatnya seremonial, ini pakai ini. Ini boleh bercorak polos atau bunga. Cuman kalau bunga-bunga memang sudah dipatenkan, sebenarnya itu milik sultan. Yang bunga-bunga besar gitu deh. Iya. Ini juga sama, ada kancing 6-nya, kemudian ada kancing 5-nya. Cuman nanti ada ciri khasnya, ada kancing 2 ini. Ini kalimat syahadat. Ya, kalimat syahadat. Kemudian ada kancing di dalam perut ini, karena kita sudah dari panaan, kita sudah hidup di dunia, kita lepas dari nafsu. Nah ini adalah pelambang dari beberapa nafsu amarah, alwamah, rupiah dan sebagainya. Jadi sebenarnya memakai baju ini sebenarnya kita harus menjadi pelita baik di dalam untuk warga maupun pelita untuk masyarakat. Jadi kita sangat bangga kalau kita pakai baju ini, ya kita menjadi salah satu bagian dari penerang kehidupan masyarakat kan begitu ya. Jadi tidak usah
ragu-ragu, wah ini gini-gini, semuanya sudah dihitung oleh leluhur kita bagaimana baju ini mengandung nilai-nilai kehidupan, filosofi kehidupan yang luar biasa sebenarnya. Kalau bawahannya itu apakah ada pakemnya, misalnya yang turunan itu turunannya apa atau bebas ya? Mau Sido Mukti, Sido Mulya, mau Sido Asih ya, itu bisa. Nah misalnya kita minjem ya jangan Sido Bali, Mas Sido Bali lagi kan. Sido Bali lagi. Kalau sudah dipinjamkan atau dipinjamkan kemudian wah kita pulang Sido Bali lagi. Nah terus kemudian ini dulu memang sejarahnya kan ini tuh adalah rambut yang dipikul di belakang waktu Senopati yang Senopati di daerah Senopati, kemudian masih pakai kain yang ikat ya, ikat ya, itu kemudian rambut di belakang itu ditutup dengan kain. Nah perkembangannya kemudian dibuatlah di era Habis 1 dari kain kemudian dibuat seperti seolah seperti ikat rambutnya. Nah ini era Habis 8 seperti ini. Iya. Kalau yang Habis 1 agak panjang lagi. Kemudian kalau yang Senopaten ini lebih kecil begini. Kalau ada yang lewat itu apa? Itu Habis 1. Ya, panjang ya, itu era Habis 1. Kemudian ini ada lipitan atau ini ya, lipatan ini harus cuma 17. Kalau dari bawah ya, percaya 17 sampai atas ini. Atas ya. 17 lipatan. Nah, terus warnanya itu sih. Ya, ini hanya untuk menyesuaikan ini aja baju. Ya. Jika untuk pakaiannya. Jadi 17 rakaat. 17 rakaat. Satu ini ya, putaran sholat ya. 5 waktu. Jadi ini pun sudah dihitung sebagai bagian dari seperti apa layar boleh seperti memakai peci boleh Pak, mau sholat pakai ini boleh ya. Nah ini ya, terus ini yang kadang-kadang orang pengen tetap Jawane pakai ini melihat ini tapi tambahnya kain gini kan nggak pas ya, malah kayak dagelan ya sih ya. Kenapa saya pakai nanti tidak diambil lagi itu. Gusti Ani wis kroso, wis sudah di luar sudah konspirasi. Napa diambil lagi. Menaikkan sampai engkang wingking menapa? Mondolan ya ini. Itu apa itu? Maknanya. Sebenarnya kalau kita orang Jawa kalau marah jangan di depan lah. Jadi kita simpan baik-baik, kita ulas baik-baik, kemudian yang keluar adalah hal yang baik. Jadi disimpan dulu, dipahami dulu apa kalimat atau mungkin ininya ya yang disampaikan seseorang pada kita, kemudian diolah di sini, dipikir dulu baru keluar begitu. Masuk jadi nggak marah ya dia. Jadi disebut dipun ning akan rumiyin. Ning ya. Jadi kan menawa namung kagem nganti napa kaum lelaki. Apanya? Jadi mulai dalam kira ngagem lho, mboten mulai dalam kan dalam kalian rayi dalam kan asring. Habis saja. Iya kalau wanita juga sebenarnya punya baju religius juga ya hitam. Hampir sama namanya janggan ya. Janggan. Jadi sama seperti layaknya peranaan atau sorjan yang yang sama di leher ya dan hitam. Itu untuk abdi dalam perempuan yang bertugas di dalam. Sedikit melenceng dari Jogja sama Solo. Ya. Soal yang sewanya Pak mondolannya itu kenapa Solo gepeng terepes dan sini betul gitu. Jadi bulat jadi. Apalagi dulu di Solo itu nggak punya rambut kok gimana? Jadi sejak perjanjian Giyanti memang kemudian ada perubahan di desain ya, baik untuk desain bahkan sampai ke musik pun berubah untuk membedakan gagrag. Nah di Solo memang kemudian karena Jogja waktu itu sudah ya sejarahnya mungkin sudah
sudah duluan seperti ini, kemudian untuk membuat ciri khas baru, kemudian yang Solo mungkin agak ditipiskan gitu, kemudian agak dipapak atau mungkin dipendekkan, cuman maknanya sama maknanya. Lebih kecil ya, lebih kecil. Dari mulai pusakanya juga perubahan, beda. Pusakanya juga beda. Kemudian di Solo tidak ada sarjana beskap, kan begitu. Oh, beskap kamu itu. Kayak jas. Ya, jauh di sini juga ada. Ada, tapi untuk kelas bupati ke atas itu yang bekal ke atas atau wedono ke atas itu, tapi hanya untuk acara budaya di dalam. Putih itu ya, putih. Hitam ada kalau Jogja putih. Kalau hitam itu nek nggo tangan kerso lho. Seperti grebek itu nanti putih. Acara-acara yang keagamaan itu hanya dipakai mungkin berapa tahun ya, dalam 1 tahun itu mungkin 3-4 kali dipakai. Tapi sehari-hari pakai panahan. Oke, sih mungkin kalau bahas ini nggak ada selesainya ya. Menarik. Nggak bisa sehari 2 hari nggak cukup. Jadi teman-teman nanti kalau yang pengen tahu lagi soal ini, silakan tulis di komen ya. Minta nanti kita akan bertemu lagi dengan Kristiani. Tapi Kristiani sebelum mengakhiri ini, Kristiani apa ada pesan-pesan buat anak-anak muda seperti kita ini? Mudah-mudahan anak muda yang belum hitam ya. Oh, mereka dari hitam bisa putih. Oh, begitu. Ya, harapan kami karena sudah adanya undang-undang keistimewaan ya, UUK ini menjadi dasar bagi masyarakat Jogja khususnya untuk benar-benar mewujudkan istimewa ini baik dalam busana, baik dalam acara budaya, acara tradisi, karena apapun ini menjadi suatu ciri khas kebanggaan, jati diri, karakter Jogja, bahkan bisa menjadi bagian dari kekuatan jadi bangsa kan begitu ya. Karena semua daerah punya baju-baju adat yang berfilosofi semuanya, luar biasa kita ini. Harapan kami ya warga Jogja harus bangga ya baju adat daerah Jogja ini. Istimewa. Oke guys, nanti kalau ada apa-apa tentang baju, tentang budaya, tentang apa, kita siap terima. Dan ada punya unek-unek, silahkan komen di bawah. Oke, sampai ketemu lagi. Salam istimewa.